Hi class, how are you today? I hope that you're always in a good condition, always happy, always healthy, and I hope that God always protects us from COVID-19. And hopefully this pandemic will end as soon as possible. And today we are going to talk about our new material this semester. This is called Analytical Exposition Text. Jadi materi kita sekarang adalah Text Analytical Exposition. Well, now let me start with the definition. Analytical exposition text is one of the persuasive or argumentative essays that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding to get the reader to agree with the writer's point of view. Ini maknanya bahwa teks analytical exposition adalah teks persuasi, teks yang membujuk pembaca agar percaya dengan apa yang disampaikan oleh penulis, atau teks argumentasi, teks yang memberikan alasan pada pembaca agar percaya pada apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi teks ini mengelaborasikan atau menguraikan atau menjelaskan pendapat dari penulis tentang fenomena di sekitar kita agar pembaca percaya atau setuju dengan sudut pandang yang disampaikan oleh penulis tentang fenomena tersebut. In this type of essay, the writer exposes clear arguments and supports them by convincing facts and logical reasons. Jadi pada teks jenis ini, penulis menyajikan argumen yang jelas dan mendukungnya dengan fakta-fakta yang meyakinkan dan alasan yang logical atau masuk akal. The writer will only focus on one side or one point of view. Dalam jenis teks ini, penulis hanya fokus pada satu sisi saja dari sebuah fenomena atau sebuah permasalahan yang dibahas. Jadi beda dengan teks argumentasi lain seperti misalnya discussion yang menyajikan dua atau lebih sudut pandang. Sedangkan dalam teks ini hanya satu sisi saja atau satu sudut pandang saja. Misalnya hal baiknya saja dari sebuah fenomena yang dibahas atau hal buruknya saja. Next, we continue with the purpose atau tujuan dari teks ini. Setiap teks dalam mata pelajaran bahasa Inggris mempunyai tujuan masing-masing, termasuk juga teks analytical exposition ini. Okay, what is the purpose of an analytical exposition text? Apa tujuan dari teks analytical exposition? Tujuannya adalah to persuade the audience to look at an issue with the writer's perspective. Untuk membujuk pembaca, audiensnya, untuk melihat sebuah permasalahan dari perspektif atau sudut pandang penulis. To persuade the reader that the idea is an important matter. Jadi untuk membujuk pembaca bahwa ide yang disampaikan oleh penulis adalah hal yang penting. To persuade the reader that something is the case. Untuk membujuk pembaca bahwa hal yang disampaikan adalah kenyataan yang terjadi. To attempt to persuade the reader to believe something by presenting one side of the argument. Jadi berusaha untuk membujuk pembaca agar percaya pada penulis dengan menyajikan argumen-argumen dari satu sudut pandang. To persuade the reader that the opinion, thesis, point of view of the writer is correct. Jadi untuk membujuk pembaca bahwa opini, thesis atau sudut pandang dari penulis itu benar. Nah, pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan purpose ini adalah seperti ini. What is the social function of the text above? What is the purpose of the text above? Nah, di sini above-nya bisa saja kalau teksnya di bawah below, ya. Ini hanya misalnya jika teksnya di atasnya. Apa fungsi sosial dari teks di atas? Atau apa tujuan dari teks di atas?
Untuk menjawab pertanyaan ini, intinya sama dengan penjelasan yang sebelumnya di atas yang tadi di sini. Intilah to persuade. Ini adalah inti yang paling utama untuk membujuk entah the reader, entah kita pakai audience di sini boleh. Cara menjawabnya adalah ketika pertanyaan seperti ini adalah to answer the question we need the topic of the text. Jadi harus ketemu topiknya dulu untuk pertanyaan yang ini. Ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang topik dan main idea. Dan sekaranglah saatnya digunakan pengetahuan tentang mencari topik dari sebuah teks. The topic of an analytical exposition text is the issue being elaborated in the text. Jadi, topik dari sebuah teks analytical exposition adalah isu atau permasalahan yang disampaikan, yang dibahas oleh penulis. Jadi, sebenarnya gampang menemukan topiknya. Ya. Apa permasalahan yang diuraikan oleh penulis, itulah topiknya. Nah, cara menjawabnya adalah to persuade the reader about topic of the text. Jadi, to persuade the reader about, tambahkan topic of the text. Apa topiknya? Atau bisa saja to persuade the reader to do topic of the text. Untuk membujuk pembaca untuk melakukan apa topiknya. Ini contoh saja. Bisa dikreasikan dengan kata-kata sendiri. Yang penting maknanya adalah untuk membujuk pembaca atau audiens tentang topik yang dibahas oleh penulis. Examples, contohnya misalnya, jika topiknya adalah the importance of reading, pentingnya membaca, maka purpose-nya adalah to persuade the reader about the importance of reading. Jadi untuk membujuk pembaca tentang pentingnya membaca. Jika topiknya wearing helmet when riding motorcycle, mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, maka purpose-nya adalah to persuade the reader to wear helmet when riding motorcycle. Jika topiknya misalnya the dangers of drug abuse, jadi bahaya dari penyalahgunaan narkoba, maka purpose-nya adalah to persuade the reader about the dangers of drug abuse. Jadi seperti itu menjawab soal model seperti ini. Dan soal seperti ini seringkali keluar di ulangan. Well, kita lanjut sekarang ke structure atau struktur dari text analytical exposition. Strukturnya secara umum, secara general atau generic structure istilahnya, itu ada 3. Ada thesis atau introduction, bagian perkenalan, ada arguments atau body, bagian isinya, dan terakhir ada reiteration atau conclusion, bagian kesimpulannya. Kita awal dengan thesis. It introduces topic and indicates the writer's position or writer's point of view about the topic discussed. In other words, the writer shows himself in. Jadi thesis ini adalah bagian di mana topik diperkenalkan. Dan juga bagian thesis ini menunjukkan posisi atau sudut pandang penulis terhadap topik yang dibahas. Yang dimaksudkan dengan posisi di sini adalah apakah penulis setuju atau mendukung sebuah topik atau menentang sebuah topik. Misalnya topiknya tentang merokok. Sudut pandangnya atau posisinya penulis bagaimana? Apakah mereka tidak suka dengan merokok? Jadi mereka bisa membuatnya bahaya dari merokok. The dangers of smoking. Berarti dari sana kita lihat posisi penulis adalah dia menentang atau tidak setuju dengan topik yang tadi disampaikan. Tapi misalnya kalau dia setuju dengan topik itu, misalnya keuntungan dari merokok, the advantage of smoking gitu misalnya, berarti dia posisinya setuju dengan topik yang dibahas. Itu contoh saja. Jadi dengan kata lain di sini
penulis menunjukkan dirinya, menunjukkan sudut pandangnya di awal bagian ini, bagian thesis. Di bagian thesis ini juga ada preview. Bagian preview ini adalah memberikan uraian singkat tentang main argument. Jadi tentang argumen-argumen utama yang akan disajikan. Jadi di sini di bagian preview inilah disampaikan. Dan biasanya ini ada di paragraf pertama karena dia di awal. Bagian yang kedua adalah bagian arguments atau bagian argumen, argumentasi. Ya, di sini disampaikan the arguments support the thesis. Jadi argumen-argumen yang disajikan mendukung thesis. Jadi mendukung pernyataan tentang topik. Jadi thesis adalah pernyataan penulis tentang topik. It contains a series of arguments to convince the readers. Jadi bagian ini berisi rangkaian argumen, rangkaian alasan untuk meyakinkan pembaca. Each paragraph starts with a new argument. Setiap paragraf itu mulai dengan argumen yang baru. Satu paragraf, satu argumen. Kecuali kalau misalnya memang teksnya pendek, hanya satu paragraf, mungkin saja semua argumen dimasukkan dalam satu paragraf. Tapi kalau teksnya cukup panjang, maka setiap satu paragraf, satu argumen. Argumen baru, paragraf baru. Seperti itu. Do not forget to support your arguments with examples and reasonable judgment. Jangan lupa untuk mendukung argumennya dengan contoh-contoh dan penilaian yang masuk akal. Use valid research findings to support your arguments. Gunakan penemuan-penemuan ilmiah yang valid untuk mendukung argumen atau alasan Anda. The number of arguments may vary. Jadi jumlah dari argumen yang disajikan di tiap teks analytical exposition itu bervariasi. But each argument must be supported by evidence and explanation. Tapi yang pasti setiap argumen itu harus didukung oleh bukti dan penjelasan. Facts and relevant information. Fakta dan informasi-informasi yang relevan. Nah, seringkali pada bagian structure muncul pertanyaan di bagian arguments ini. Di bagian arguments, how many arguments are stated in the text? Berapa jumlah argumen yang disampaikan oleh teks? Ini seringkali keluar di ulangan juga. Yang kedua, how many reasons are mentioned in the text? Sama maknanya. Berapa banyak alasan yang disebutkan dalam teks? Sekali lagi ini seringkali keluar di ulangan. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Bagian yang terakhir adalah reiteration atau bagian conclusion. Bagian yang merupakan simpulan. It is reinforcement of the thesis. Jadi bagian reiteration ini adalah reinforcement. Jadi menguatkan, memberikan penguatan untuk membantu lebih meyakinkan lagi kepada pembaca agar mereka setuju dengan thesis yang disajikan oleh penulis. It restates the point of view of the writer to strengthen the thesis. Jadi pada bagian ini sudut pandang dari penulis diulang kembali disampaikan. Ya, thesis disampaikan kembali di sini. Mungkin saja dengan cara yang berbeda tapi maknanya sama. It summarizes what has been stated. Nah, seringkali pada bagian conclusion ini menyimpulkan. Jadi dia menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di awal. Jadi bisa saja bagian preview yang di paragraf pertama di bagian thesis itu diulang kembali pada bagian reiteration ini. Nah, ciri khas dari bagian ini adalah ada phrases to make conclusion atau frase-frase yang digunakan untuk membuat simpulan. Dan sering juga di ulangan ditanyakan tentang frase ini. Yang mana? Which one is the
phrase to make conclusion used in the text gitu misalnya. Jadi yang mana frase untuk membuat simpulan yang digunakan di teks, atau penanda reiteration signal, yang mana signal atau penanda reiterasi dari teks ini gitu. Biasanya seperti misalnya ada from the facts above, dari fakta-fakta di atas. I personally believe, saya secara pribadi sangat yakin, sangat percaya. Therefore, my conclusion is that, oleh karena itu, simpulan saya adalah, in conclusion, pada kesimpulannya, obviously, jelas sekali, considering the reasons, mempertimbangkan alasan-alasan di atas gitu misalnya, maka jadi itu kesimpulannya apa? Simpulannya, from those reasons, dari alasan-alasan tersebut dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa contoh dari penanda reiterasi atau frase-frase yang digunakan dalam membuat conclusion. Dan seringkali keluar juga di ulangan pertanyaan tentang yang mana frase yang digunakan untuk membuat conclusion. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum dipahami, masih ada permasalahan, silakan tanyakan ke Bapak via WhatsApp atau juga bisa komen di channel YouTube ini. Thank you for watching. See you and goodbye.